Hotma Sitompul akhirnya buka suara. Pengacara kondang ini sebelumnya memilih diam selepas kisruh rumah tangga dengan sang istri Desiree Tarigan terungkap di ruang publik. Ditemui di Jakarta Selasa 6 April 2021, Hotma pun memberi penjelasan tentang kenapa ia membangun tembok demi melindungi asetnya. Saya tegaskan ini semua ya. Apa yang saya bicarakan di mulut saya ini, saya bisa buktikan. Saya selalu bilang, manusia yang bisa dipegang mulutnya. Kalau mulutnya tidak bisa dipegang, dia kambing, buntutnya yang dipegang. Semua yang diomongin itu pengacara, buktikan dia. Jangan bilang, ini untuk dan atas nama klien saya. Bohong dia. Kita buktikan nanti. Apalagi mau tahu, kenapa saya bikin tembok? Saya punya bukti, semua barang diangkut. Saya ditegur sama semua lawyer saya, jangan bicara soal itu. Tapi kan harus saya jelaskan, tembok itu dibikin karena bertruk-truk dipindahin barang saya. Sorry nih teman-teman. Apalagi, ada yang sangat menyakitkan hati saya. Mana itu? Ini, dituliskan, ini, dapur Mami Toko, ditulis segel. Nih, saya punya bukti. Semua yang saya omong saya buktikan. Dapur itu sudah dikosongin, sudah diambil. Dapurnya dirontokin, ubinnya hancur, atasnya hancur. Habis. Waktu saya balik di hari keempat, mau diambil lagi AC-nya yang nempel di dinding. Mau dirontokinnya sama anaknya itu. Saya punya bukti, dia bicara sama pembantu-pembantu saya. Sekarang kami mau ambil AC. Apa yang harus saya bikin? Saya tulislah, tidak boleh masuk. Jangan fitnah, bilang tidak bisa masak di Mami Toko. Dia sudah punya toko besar di situ. Pada prinsipnya, Hotma tidak terima jika mertua tercintanya dibawa-bawa dalam kasus ini. Karena pihak sana, lawyer yang katanya lawyer, yang seharusnya tahu etika, itu tidak membawa-bawa mertua saya yang saya cintai selama 22 tahun. Saya yang urus mertua saya itu. Saya tahu betul bagaimana mertua saya itu. Dia sudah tua, sudah 88 tahun. Cuman saya yang dia kenal. Kalau datang teman saya, 5 menit tanya siapa kau? Datang lagi 5 menit siapa kau? Kok bisa dibawa? Mau diseret-seret ke pengadilan untuk menaikkan yang namanya manusia pengacara itu? Saya tidak bisa diam. Lihatlah, 22 tahun saya urus dia. Coba saya mau lihat siapa yang berani membantah. Nanti saya kasih 20 pembantu saya. Bagaimana saya setiap pagi, setiap sore menemani mertua saya itu. Hancur hati saya dipakai sama manusia itu untuk mau naikin dia. Kasihanlah orang tua. Saya punya video, punya bukti semua. Sayalah yang nemenin dia ke gereja. Sayalah yang nemenin dia beli kacamata. Saya yang menyiapkan uang karena dia ibu saya, bukan mertua saya. Bisa datang manusia, datang seret-seret mertua saya, yang sudah pasti tanda tangannya tidak dia ketahui. Saya mau lihat nanti, apakah betul ada tanda tangan menandatangani surat kuasa. Saya mau lihat. Kejam orang itu. Orang tua 88 tahun diperlakukan begitu. Saya heran. Kok anaknya membiarkan? Sungguh heran. Di mana kecintaan kita sama orang tua? Saya mau keluar ini semata-mata karena mertua saya yang saya sayangin diperlakukan seperti itu. Apalagi yang dia laporkan tidak ada dasar hukumnya. Saya ulangi, tidak ada dasar hukumnya. Satu hal yang tak disangka-sangka, Bam ex-vokalis Samson ikut memperkeruh suasana. Itu jahatnya itu Bang, saya bilang jahat itu. Bang jahat, ibunya jahat. Ditanya orang, itu kan setting. Ini ada perselingkuhan. Oh, saya nggak tahu ya. Oh, nggak tahu. Jahat. Nanti saya buka semua. Bubar ini urusan.
Buka Pak, buka. Apa yang mau dibuka, Jangan. Bang? Enggak boleh. Itu yang dibilang jangan. Enggak, tapi sepertinya Nanti saya diusir sama anak buah saya. Bang, tapi sepertinya Abang menyimpan rasa kekesalan nih, dendam kepada Gimana? BAM. Seperti Abang mempunyai rasa kekesalan yang begitu dalam kepada BAM. Saya marah karena dia memberikan fitnah. Itu dia tidak fitnah, dia membenarkan fitnah itu. Jahat tuh, jahat. Nah, itu kan mengenai yang kemarin. Nah, apakah belakangan ini mungkin perlakuan BAM terhadap Abang tidak etis atau ini nih ya. Ini anak-anak 20 tahun saya urus. Boleh tanya sama semua orang. Saya urus enggak? Hah? Kawin-kawinnya semua siapa yang urus? Sekolahnya ke luar negeri bukan saya yang urus. Saya buka rekening kok di sana waktu dia sekolah. Semua tidak diakui. Satu hal nih buat kalian yang muda. Kalau kalian sudah melakukan yang terbaik, tidak akan pernah ada penyesalan. If you done the best, there will be no regret. Dia mau ngomong apapun, saya tidak terpengaruh. Saya tetap saya. Kalaupun dibilang saya jelek, saya tidak jadi jelek. Kalaupun saya dipuji-puji, saya tidak jadi orang yang terpuji. Saya tetap saya. Saya mau pesan satu sama orang-orang itu. Jangan bangga akan dosa-dosa. Jangan suka buka aib orang. Jangan bangga dengan dosa-dosamu. Kita ini jadi panutan. Hati-hati. Lalu, bagaimana soal kabar dirinya tidak memberi nafkah batin? Adakah tiap bulannya Hot masih tompul keluarkan uang untuk nafkah lahir? Kalau nafkah batin, semua juga nggak bisa buktikan. Soal nafkah batin, gimana jawabnya? Iya nggak? Tapi kalau nafkah, saya buktikan. Ratusan juta setiap bulan saya kirim. Transfer dan dibawa orang. Mana itu pegawai saya? Mana? Coba kau bilang. Bagaimana? Nggak usah disebut ratusan, nanti pada pingsan semua. Iya betul Pak. Kenapa begitu? Karena dia bilang tidak. Berapa ratus juta? Bagaimana caranya? Apakah cash? Apakah transfer? Cash setiap bulannya. Nah, ada transfer juga yang kita kirim. Ada setiap setengah bulan. Bisa kita buktikan. Drama, susah lah saya. Nanti saya dibilang, bagaimana tidak memberi nafkah batin? Gimana ngebuktiinnya? Rumah tangga diamuk masalah, benarkah sang istri memiliki pria lain? Saya tidak pernah bilang selingkuhan, saya cuma kasih foto. Gimana nih? Boleh nggak dikasih lihat? Tunjukkan. Nah, ada foto. Nggak ada, diambil ya. Mana tadi fotonya, Gary? Jadi, saya hanya menyajikan foto. Saya tidak bilang apa-apa. Inilah fotonya, sudah diperingati berulang kali, jangan. Pada waktu, boleh dibilangin yang pergi itu tadi ya? Yang pergi ke sana. Saya bilang, jangan pergi. Pergi juga 3 hari 3 malam ke Bali. Oh itu kan ini, oh itu silakan aja. Faktanya, sudah berulang kali dibilangin, jangan bergaul sama orang itu. Oh itu kan tim apalah apa gitu. Nah itu yang pergi ke Bali dan Lombok dengan pengacara muda itu yang misalnya kayak gitu Pak. Bukan pengacara dia. Pengusaha, Bang. Pengusaha atau apa Pak? Pengusaha. Apa berondong, Bang? Kalian nih aneh-aneh aja. Apa berondong, Bang? Berondong. Abang ya. Hah? Pengetahuan abang, pijit abang dan akhirnya mereka pergi berduaan ke. Tidak berduaan. Jangan salah lagi. Beramai-ramai. Beramai-ramai.